الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama dapat berkumpul di majelis ilmu yang senantiasa kita lakukan di malam Sabtu. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini Allah masih mempercayakan iman dan Islam ada dalam diri kita masing-masing, memberikan nikmat yang paling tinggi dan paling agung yang dimiliki oleh seorang manusia, yaitu keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan amanah Islam, amanah iman yang Allah titipkan di dalam dada kita betul-betul bisa kita manfaatkan dalam rangka menjadi hambanya yang senantiasa bertakwa. Segala karunia kasih sayang Allah, hidayah, petunjuk dan juga taufik patut kita syukuri. Karena dengan hidayah dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala kita masih beristiqomah untuk senantiasa hadir di majelis ilmu ini. Kita semua berharap mudah-mudahan apa-apa yang kita lakukan mendapatkan balasan terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni atas kesalahan dan dosa-dosa kita. Amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan bagi kita semua. Baiklah sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memasuki bab yang ketujuh dari kitab Riyadhus Shalihin pada malam hari ini, insyaallah kita akan mencoba mengkaji babul yaqin wat tawakal. Recording in progress. Ya. Sesi tanya jawab belum? Belum. Ya. Recording. Direkam. Kira ada yang nanya. Oke, babul yakin wa tawakal. Bab yakin dan tawakal. Ini menarik sahabat-sahabat sekalian. Kenapa Imam An-Nawawi merendengkan bab yakin dengan bab tawakal dijadikan satu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Karena takwa yakin benar. Hah? Bukan takwa, tawakal. Takwa tawakal. 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 Ya, nanti kita akan bahas. Kenapa itu disatukan? Karena kedua hal ini tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau ente mau menjadi hamba Allah yang bertawakal, yang senantiasa bertawakal pada Allah, ente harus yakin. Begitu juga sebaliknya, kalau ente yakin dengan Islam, dengan Allah, ente harus bertawakal. Keyakinan tanpa diikuti tawakal nggak ada gunanya. Begitu juga sebaliknya. Tawakal tanpa diiringi keyakinan sia-sia. Tawakal kita tahu artinya pasrah, pasrah diri. Tawakal. Ya. Betul nggak artinya nih tawakal itu? Berserah diri. Kalau ente berserah diri tanpa ada keyakinan, sia-sia. Berserah diri tapi pot-potan jantung, ragu, khawatir, cemas.
Begitu juga keyakinan. Ada yang tahu arti yakin itu apa? Saya. Hah? Percaya. Percaya 50%. Ada yang bisa lengkapin lagi. Dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, yakin. Ya. Jadi yakin itu bukan sekedar percaya. Jauh dari itu. Kepercayaan yang berselimutkan dengan kesungguhan, itu baru yakin. Percaya sungguh-sungguh. Makanya kedua unsur ini dimasukkan dalam satu bab oleh Imam An-Nawawi. Bab yakin dan juga bab tawakal. Karena ini dua teman dekat, dua sahabat, yakin dan tawakal. Iman adalah keyakinan, bukan sekedar percaya, tapi itu yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu yakin, kita harus bertawakal, harus berserah diri kita sebagai hamba. Baru kita akan mendapati sebuah keimanan yang sempurna. Imam Nawawi memasukkan bab yakin dan tawakal. Dalil yang pertama, apa yang tercantum di dalam surah Al-Ahzab, surah yang ke-33 ayat ke-22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dalam surah Al-Ahzab ini memang surah kalau nggak salah Makkiyah, turun di kota Mekah dalam kondisi yang masih sahabat Nabi itu mengalami sebuah perjuangan yang luar biasa. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 22, walamma, dan tatkala ro'al mu'minunal ahzab, orang-orang mukmin melihat ahzab, golongan-golongan. Ahzab itu artinya golongan-golongan yang berkumpul atau yang bersekutu. Ada surah Al-Quran namanya surah Al-Ahzab. Makanya ayat ini, surah Al-Ahzab ini berkaitan dengan ayat yang ada di dalamnya, kata-kata ahzab, golongan-golongan yang bersekutu. Kalau orang-orang mukmin itu berkata, hadza ma wa'adana Allah, ini semua sesuai dengan apa yang telah Allah janjikan. Wa sadaqallahu wa rasuluh, dan maha benar Allah dan juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma zadahum ila imanan wa tasliman, dan tidaklah menambah dari situasi seperti itu terhadap orang-orang mukmin ila imanan, kecuali bertambahlah iman mereka. Keyakinan mereka semakin bertambah kepada Allah dan Rasulnya, dan tasliman, dan ketaatan, ketundukan, dan berserah diri. Jadi ayat ini memang bercerita tentang bersekutunya orang-orang musyrik Mekah pada waktu itu yang hendak menghancurkan orang-orang mukmin. Tetapi dengan apa yang disabdakan Rasulullah SAW kepada mereka, membuat diri mereka semakin yakin. Karena salah satu tanda kenabian semua para nabi, salah satu tanda mereka akan diusir oleh kaumnya. Jadi tidak ada satupun nabi yang tidak diusir sama kaumnya, pasti diusir. Itu tanda kenabian. Termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terusir oleh kaumnya, padahal dia manusia yang terbaik di kaumnya. Tapi ketika ada kalimat tauhid mereka ucapkan, mereka ajak orang-orang penduduk kota tersebut untuk beribadah, menyembah kepada Allah, apa yang didapat? Pengusiran. Walaupun dia merupakan putra terbaik kaum tersebut, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diutus menjadi seorang rasul, nabi itu
putra terbaik Quraisy yang mendapatkan gelar Al-Amin.